Ada? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kesempatan untuk tanggapan. Kebetulan saya sendiri adalah dari UC. Ini yang saya tanyakan, kenapa ketua tadi melaporkan secara kira-kira, ya itu yang saya buat catatan ini tadi. Karena apa? Laporan kalau dikira-kira kan ya pemalian, gak pas ya. Untuk yang kedua, kami selaku OC kemarin itu menganggarkan sekitar 8.300.000 ya, Pak Jen ya. Namun pada pelaksanaan sampai hari ini kita cuma diberi anggaran 7.500.000. Bahkan kemarin sempat kita koordinasi gimana uang kekurangannya ini. Kalau memang masih ada di lokal, masih ada uang, kenapa kita tidak diberikan? Tapi saya kembalikan lagi untuk forum ini, biar sama-sama tahu, kita tidak ada dusta di antara kita maksudnya. Jadi biar sama-sama tahu. Itu yang perlu saya sampaikan, karena tetap bagaimanapun juga nanti kami juga melaporkan tentang kegiatan kami sebagai OC. Mungkin sementara waktu itu saja, mohon tanggapannya ini sementara. Jadi jangan sampai memberi laporan pertanggungjawaban kira-kira, karena banyak hal yang di sini memang perlu disampaikan dalam forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Dan saya tanyakan lagi, Anda silakan pilih diterima atau diterima dengan catatan. Jadi kalau memang tidak setuju, diterima dengan catatan. Anda pilih yang mana? Saya kira diterima tapi dengan catatan. Dengan catatan. Mungkin ada lagi? Baik, biar cepat. Jadi memang tanggapan ini diakhiri dengan diterima atau diterima dengan catatan. Jadi sesuai ADART bahwa Muslok menerima laporan pertanggungjawaban ketua orari lokal yang selanjutnya menerima atau menerima dengan catatan. Jadi ini nggak perlu ditanggapi, tapi kalau Anda menerima dengan catatan berarti laporannya itu jelek, rapotnya jelek. Sekarang pertanyaan saya, silakan dicatat. Siapa yang menerima? Angkat tangan biar dihitung. Siapa yang menerima dengan catatan? Angkat tangan. Jadi ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Sebenarnya tadi semua enggak angkat tangan. Yang menerima dengan catatan siapa? Silakan dihitung Pak, dicatat. Berapa? 21. Ini yang hadir 40, yang angkat tangan 21 menerima dengan catatan. Siapa yang menerima? Angkat tangan, tolong. Jadi biar ini tahu untuk menentukan prestasi. Siapa yang menerima laporan dari ketua lokal tadi? Tidak ada yang angkat tangan ya. Yang lain abstain, jadi nggak ngerti apa-apa, tapi menerima dengan catatan sebanyak 21 dari 41 yang hadir. Nah, jadi itu dulu. Jadi memang kami tidak menyuruh ketua lokal untuk menjawab, karena sudah jelas diatur dengan ADART bahwa ini hanya memilih setelah memberikan tanggapan. Sudah nggak ada tanggapan lagi, berarti 21 menerima dengan catatan dari 41 yang hadir. Benar? Ini saya sahkan dulu ya. Jadi sah. Selanjutnya tanggapan laporan
DPP. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyono tadi, karena ini nanti laporan dari ketua lokal dan laporan dari DPP juga akan kami tanda tangani karena kan ada laporannya. Kami silakan, mungkin ada tanggapan dari laporan DPP. Menerima? Menerima? Baik, sah. Jadi itulah catatan kecil, jadi seperti ini, jadi nanti tinggal silahkan diserahkan untuk laporannya untuk kepemilihan. Sidang saya lanjutkan. Kepengurusan Orari Lokal Batu Masa Bakti 2018-2021 dinyatakan demisioner dengan menyerahkan Dwaja kepada Ketua Orari Daerah Jawa Timur melalui pimpinan sidang. Mari kami silakan. Dengan penyerahan tadi, kepengurusan Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu sudah dinyatakan demisioner. Selanjutnya adalah pembentukan Komisi A dan Komisi B. Jadi memang saya dengar ada masukan bagaimana untuk dapat yang dibutuhkan dari kisi-kisi yang akan dilakukan oleh orari daerah, jadi kegiatan ya, jadi program kerja orari daerah. Tetapi memang sebenarnya dari tingkat lokal silahkan untuk memiliki program, di samping juga mendukung program-program kegiatan dari orari daerah Jawa Timur, karena memang tidak boleh bertentangan, karena program dari orari daerah Jawa Timur juga mengikuti program dari orari pusat. Nah, jadi kami silakan untuk pembentukan Komisi A dan Komisi B. Setelah pembentukan ini, maka nanti sidang akan kami skorsing ya. Jadi kita bagi saja langsung sebelah kanan Komisi A, sebelah kiri Komisi B. Jadi Komisi A ini untuk saat ini yang paling mudah adalah program kerja, dan Komisi B adalah keuangan. Meskipun sebenarnya Komisi B itu ada juga untuk organisasi, tapi mengikuti saja sementara dengan yang ada. Jadi Komisi A dan Komisi B. Jadi untuk Komisi A dan Komisi B silakan dirapatkan. Maka sidang paripurna 2 kami skorsing 2 kali 1 kali 15 menit. Atau ini sekarang isoma? Berapa? Nah, karena ini sekalian isoma, jadi saya tawarkan bagaimana kalau skorsing 2 kali. Ya, jadi sekalian isoma, sekalian nanti disidangkan aja ya. Jadi saya skorsing 2 kali atau 3 kali 15 menit.
Ya, 3 kali 15 menit. Halo, saya tambahkan aja dulu ya. Perlunya sidang komisi yang membahas masalah program kerja. Kalau saya mendengarkan tadi, dan ini tidak hanya di Batu, tapi hampir seluruh di Jawa Timur ini tidak ada. Walaupun di Orda sudah sedemikian, kalau di Malang Raya sudah lama memang ada sidang komisi. Itu yang sering tuh menjadikan lokal Malang menjadi Malang Raya dulu, yaitu sampai sekarang kan bertahan gitu ya. Jadi maksudnya ketika ketua nanti 3 tahun lagi itu misalnya Pak ketuanya di situ itu adalah mempertanggungjawabkan hasil dari sidang komisi gitu loh. Kalau tadi kan nggak ada programnya apa yang dulu mau buat gedung, katakanlah begitu ya. Terus kemudian ketua 3 tahun ini tidak bisa membuat gedung, kendalanya apa? Karena uangnya tidak ada, katakanlah begitu. Harus diterima dong, kan gitu ya. Nah maksudnya dalam sidang ini dibagi menjadi, kalau yang satu kan apa ya, keuangan ya, saya kira nggak begitu, karena sudah ada dari pusat gitu. Yang penting ini program kerjanya ini, program kerjaan ke 3 tahun ke depan ini Orari Lokal Batu mau buat apa? Kata Pak Yusuf tadi jangan bertentangan karena di sana sudah ada program, diikuti saja. Jadi searah dengan program kerja yang ada di daerah. Jadi ini penting sekali gitu ya, penting untuk program kerja karena untuk 3 tahun mendatang ketuanya ini mau apa yang dipertanggungjawabkan. Kalau saya tadi jadi Pak nggak perlu tanggung jawab Pak, oh nggak ada yang dipertanggungjawabkan kan gitu ya, hanya laporan keuangan. Tetapi kalau sidang komisi ini nanti menghasilkan suatu program, nah inilah nanti 3 tahun ke depan akan dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa? Kendalanya apa? Kekurangannya apa? Demikian ya. Jadi pentingnya sidang komisi itu dilakukan. Oke, selamat bersidang. Ya, jadi mohon maaf juga kami jelaskan, nggak apa-apa kita sekalian pembelajaran, jadi nanti periode berikutnya akan lebih mudah ya. Jadi silakan dibentuk komisi A dan komisi B. Komisi A itu adalah sidang membahas tentang suatu, jadi kalau untuk komisi A membahas tentang program kerja. Nah itu juga dipimpin oleh ketua sidang, wakil ketua sidang, dan sekretaris. Jadi sama dengan sidang seperti paripurna. Nah cuma biasanya ada tempat tersendiri. Nah biasanya Mas Cahyono ini hafal banget karena kalau di daerah salah satu yang panitia. Hanya karena tempat kita ini terbatas, silakan Anda bergerumpul, tetapi silakan dipilih. Jadi komisi A silakan dipilih ketua, wakil, jadi kita tetap ya, ketua, wakil, dan sekretaris. Komisi B juga silakan, itu ada Pak Cahyono, jangan sumpek, senyum. Ayo dikerjakan untuk komisi B.
Selanjutnya adalah laporan dari Komisi A. Laporan dari Komisi A, silakan diwakili oleh ketuanya atau sekretaris, silakan. Jadi hasil Komisi A ini adalah program kerja, dan setelah itu silakan nanti disepakati, disetujui, langsung nanti kami tawarkan di sini. Kami silakan untuk Komisi A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dan semua anggota orari yang saya cintai, pada hari ini telah kita lalui tahapan demi tahapan, dan sekarang saya sebagai Ketua Komisi A akan melaporkan hasil dari sumbangsih pemikiran dari teman-teman kurang lebih 20 orang. Jadi semuanya memberikan masukan, memberikan support sehingga hari ini bisa sukses. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, hasil dari kajian dan rembukan tadi itu ada 5 klausul besar. Yang 4 adalah mendukung dari rencana kerja yang telah ada. Yang 1, melakukan pembinaan anggota berdasarkan Kominfo nomor 17 tahun 2018 dan AD/ART dengan penjabaran sebagai berikut. 1. Pembinaan CW. Kedua, sinkronisasi antara pengurus dan DPP, sehingga hal ini menghindari kejadian seperti yang terjadi periode yang lalu. Hanya kejadian yang lalu itu adalah force major, artinya tidak terduga. Yang ketiga adalah ini yang selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman anggota, sehingga bisa menimbulkan syakwa sangka, berpikiran negatif. Makanya untuk menghindari itu harus ada transparansi keuangan. Minimal ada laporan keuangan 1 semester sekali, 6 bulan sekali. Poin kedua, mendukung program kegiatan orari daerah Jawa Timur sekalian mengenalkan dan meningkatkan kemampuan amatirisme masing-masing anggota. Dengan penjabaran sebagai berikut, selalu mengadakan workshop minimal 6 bulan sekali untuk meningkatkan dan mengukur kemampuan anggota. Dengan demikian, tidak hanya sekedar si hello, tidak hanya sekedar untuk bersapa, bersendau gurau, tapi kita ada positifnya, ada peningkatan SDM-nya di situ. Yang poin ketiga adalah melengkapi peralatan komunikasi radio dalam rangka kesiapan bencana. Dan ini daerah Batu adalah daerah yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, sehingga rawan akan kecelakaan. Dan telah kita lakukan periode pengurusan berikut yang lalu. Alhamdulillah, dan saya terima kasih. Pengurus terima kasih, semua anggota berterima kasih. Karena kekompakan kita semuanya, maka sumbangsih daripada semua anggota orari lokal Batu terwujud. Dan kita didukung oleh pemerintah daerah. Dengan penjabaran sebagai berikut. 1, pengadaan perangkat radio. Karena perangkat radio kita sudah usang. Yang dulu hanya 25 alfa dan HF-nya itu 430.
sera tapi kondisi tidak bisa digunakan. Jadi perangkat ini perlu untuk mendukung kegiatan teman-teman demokrasi. Yang satu, kita harus ada HF, high frekuensi. Yang kedua, VHF kita sudah terlalu tua. Yang ketiga adalah UHF. Yang keempat, yang tadi kita bicarakan yaitu repeater. Nah nanti ini Pak Bandi sebagai Ketua Orda, Pak Bandi, kita dikasih coupling frekuensi berapa untuk Kota Batu yang saya dengar kemarin ke tempat saya itu repeater Kota Batu itu dipergunakan oleh Kabupaten Malang. Kalau tidak salah kemarin ada ke tempat saya teman-teman dari Kabupaten Malang. Makanya saya minta kejelasan tentang coupling frekuensi repeater lokal Batu. Jadi kesimpulannya kita harus adakan lagi perangkat repeater untuk menunjang kegiatan bencana di Kota Batu. Yang ketiga adalah ini tidak harus not person ya, tapi ini adalah perlu kita lakukan. Adalah apa? Kegiatan orari kalau keluar kota untuk mengantarkan teman-teman ujian, kita perlu mobil operasional. Dan ini kita sudah dijanjikan sama pemerintah kota, tinggal menindaklanjuti saja. Jadi kita perlu mobil operasional. Yang ketiga adalah menunjang kegiatan pengurus yang akan datang. Itu adalah komputer, pengadaan komputer. Itu sebetulnya tidak terlalu mahal. Insya Allah kita bisa. Kita harus bisa. Yang keempat, koordinasi dengan orang daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan organisasi serta pengenalan kegiatan amatir radio. Ini perlu. Dengan penjabaran sebagai berikut. Minimal 6 bulan sekali kita harus ada koordinasi dan atau sesuai dengan kebutuhan. Sehingga apapun kejadian, apapun unek-unek itu bisa diwujudkan, bisa disampaikan pada saat kita ngobrol 6 bulan sekali. Sehingga ada kesempatan kita untuk menyumbangkan pemikiran di situ. Dan yang kelima, tidak kalah pentingnya untuk menunjang semua kegiatan itu, kita harus ada harmonisasi dengan pemerintah daerah. Sehingga semua kegiatan kita bisa disumbang, disupport sama beliau. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa untuk periode ini kita mempunyai hak mendapatkan anggaran. Dan tadi saya sudah bisi-bisi sama beliau, Pak tolong anggaran ini. Oh ya siap, sing penting apa? Sing penting nanti itu kita mengajukan proposal dan wujud dari proposal itu apa. Sehingga pemerintah daerah akan dengan senang hati mengucurkan anggaran ke kita asalkan ada transparansi. Duitnya geopo itu jelas semua. Dan kita sudah berpengalaman dalam hal itu. Demikian dari penjabaran dari Komisi A, moga-moga hal ini bisa dilaksanakan oleh pengurus yang akan datang. Kurang lebihnya saya sebagai Ketua Komisi A beserta teman-teman dari Komisi A mengucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jadi nah ini sekalian pembelajaran. Tetap di situ dulu karena langsung kami berikan tanggapan. Jadi ini Pak Wakit selaku Ketua Komisi A ya. Nah jadi tadi disampaikan beberapa hal dan ini nggak mudah. Dan setelah disampaikan itu tidak serta-merta harus disetujui. Karena sekarang ini adalah paripurna. Apakah ini setuju? Nah jadi juga kami jelaskan bahwa untuk repeater itu repeater frekuensi ini kan milik pemerintah, tidak ada yang milik pemerintah yang mengatur. Jadi selama ini memang semuanya dari pemerintah. Jadi yang dulu punya Batu, punya ini sebenarnya nggak ada izin. Sebentar Pak, nah, tetap di sini dulu. Karena ini masih ditanyakan. Bagaimana saudara-saudara, karena ini nanti jadi tugas dari ketua terpilih. Jadi kalau ini terlalu berat, nah seperti contohnya tadi proposal. Bukan memilih hak, ini saya dengar tadi
tetapi mengajukan itu belum tentu diterima atau tidak. Nah kalau nanti terlalu berat, yang jadi ketua nggak ada yang mau. Kira-kira bagaimana? Ini diterima atau ada usulan? Ya silakan sebutkan call sign dan nama. Pak Cahyo silakan sebutkan call sign dan nama. Mikrofon. Pakai ini aja enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahyo Nadi yang Charlie Mike Bravo Kilo. Pimpinan sidang yang kami hormati, setelah kami mencermati dan memperhatikan laporan Komisi A, tentunya semua program yang dilaksanakan itu sebuah program yang bagus. Namun target dan capaiannya yang perlu kita evaluasi. Perkara apa beberapa hal yang memang disampaikan terkait ajuan dan pemikiran yang dibuat berdasarkan apa yang disampaikan oleh wali kota, itu coba dikaji kembali. Seringkali kita pengajuan proposal itu terlambat. Kalau mohon maaf, kalau sekarang kita mengajukan proposal untuk tahun 2022, sementara pembahasan sudah selesai, maka jangan diharap kita akan mendapatkan dana di tahun 2022. Pengajuan proposal itu pada bulan Juli sebelum pembahasan daripada RAPBD. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat apa yang disampaikan adalah sesuatu yang cukup luar biasa dan menjadi satu pemikiran kita untuk bagaimana mengibarkan bendera orari. Persoalannya, sekarang kita lihat bahwa keanggotaan orari ini semakin tahun semakin berkurang. Saya melihat belum ada program yang mengarah ke sana. Bagaimana orari ini bisa semakin dekat dengan masyarakat dan masyarakat itu cinta dan senang pada orari sehingga mau mengurus kepada menjadi anggota orari. Konkretnya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dan banyak lagi calon anggota orari yang nantinya menjadi aset kita, yang nantinya akan memperbesar kekuatan kita untuk mengembangkan orari sebagaimana dari tema revitalisasi ekstensi orari lokal Kota Batu. Itu dua hal yang sekiranya perlu kami sampaikan sebagai tambahan saja daripada program yang ada. Tentunya kami mengapresiasi daripada pemikiran rekan-rekan dari Komisi A. Saya memberikan acungan jempol apa yang menjadi program. Mudah-mudahan bisa tercapai, mudah-mudahan bisa kita lalui dan kita gapai semuanya menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Pak Cahyono. Nah, itu ada tambahan program, silakan di tempat itu. Nah, jadi silakan itu ada tambahan program. Silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Cahyono, bagus masukannya sehingga memperkaya daripada program-program dari Komisi A. Di samping itu saya tadi sudah divisi sama Pak Yusuf ya, ojo abot-abot nanti ketua yang akan datang akan berkeberatan. Cuman gini, namanya program itu harus realistis. Yang pertama, yang kedua, kalau toh tidak tercapai apa yang kita lakukan, yang kita programkan, itu harus ada kejelasan. Kenapa tidak tercapai? Bukannya harus tercapai semua, tidak harus. Tapi apa yang menjadikan penyebab tidak bisa dilakukan? Nah, kejelasan inilah yang diperlukan gitu ya. Sehingga pada saat kita pengajuan proposal kepada pemerintah kota, kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang konkret. Misalnya kendaraan operasional misalnya,
Loh ini kan kok mulu-mulu harganya ratusan juta. Apa bisa dilakukan? Bisa. Asal kita realistis. Pemerintah kota itu akan mencairkan anggarannya dengan sukarela. Mereka itu sebenarnya ini kesulitan mencairkan anggaran kalau tanpa bukti jelas. Dan kalau kita memberikan program-program yang jelas, pemerintah kota insya Allah akan dengan sangat senang hati karena mereka juga kita bantu. Dalam hal kaitan apa? Semua yang ada kegiatan dengan pelayanan masyarakat, kita adalah bagian dari itu. Kita adalah bagian dari pelayanan masyarakat. Terima kasih. Singkat. Nah, jadi kita agak singkat ya karena waktu. Baik, jadi itu ada tambahan program. Jadi ada lagi yang mau menyanggah, mengurangi atau mungkin menambahkan atau diterima. Jadi ini kita tawarkan dulu karena kalau ini diterima nanti di SK-kan. Nah, ini yang menjadi keputusan hasil komisi A. Jadi paham ya saudara-saudara, hasil keputusan dari komisi A ini nanti jadi suatu surat keputusan yang menjadi amanat atau tugas ketua. Bagaimana dengan komisi A? Setuju? Setuju ya? Baik, sah. Komisi A. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Komisi B kami silahkan untuk memberikan laporan. Mbak Prima, ya. Silakan juga menyebutkan nama dan call sign ya, biasakan seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau masalah uang perempuan yang dikasih di depan ya Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Ketua Sidang. Perkenalkan nama saya Yankee Golf 3 Eko Victor Alpha, nama Prima Sri Utami. Di sini saya sebagai Sekretaris Komisi B akan menjelaskan ataupun wacana yang akan terbaru. Tapi sebelum itu, untuk Komisi B tentang iuran anggota yang sudah ditetapkan tahun 2000 tentang Munasus Orari tahun 2019 ya, yang sudah tertera tadi dibagi, mungkin dari Komisi A belum ya. Untuk iuran anggota tentang keuangan organisasi, di sini minta transparansi nggih. Ya, mungkin yang sudah mandiri tahu, bisa membayar sendiri itu biasanya sudah tahu berapa nominal yang dikeluarkan. Di sini saya tadi ada referensi dari periode yang sebelumnya. Apakah diperkenankan untuk diutarakan yang lama? Hasilnya aja nggih? Yang sekarang aja. Jadi yang sekarang aja karena ini program kerja untuk sekarang. Yang tadi kita mewacanakan seperti yang sebelumnya untuk iuran pokok di perpanjangan itu sudah sejumlah 510.000. Dan untuk SDPPI yaitu 50.000. Untuk cetak IAR dan KTA 20.000, administrasi perpanjangan 150. Ya. Masih tetap berarti seperti yang sebelumnya. Untuk berarti pokok dari perpanjang 510, SDPPI 150, untuk cetak IAR dan KTA 20, untuk administrasi 20, jadi total semuanya untuk perpanjang Rp700.000. Dan sesuai dengan kesepakatan dari Komisi B, ada sumbangan dari anggota Orari Lokal Batu per orangnya 120.000 per 5 tahun. Jadi 1 bulannya Rp2.000 untuk perpanjangan. Dan untuk UNAR
pokok, iuran pokok 570, SDPPI, apakah berubah ya? Enggak, Masih memang tetap beda, memang beda. 150. Bukan, memang 50. beda. Kalau baru itu 50.000. Ya. Kalau yang perpanjangan 150. Iya, Ya. berarti yang pokoknya 570, SDPPI-nya 50.000, cetak IAR dan KTA 20 sama seperti perpanjang, administrasi juga sama 20.000, dan sekarang kan kita pakai IT, sewa gedung, ada laptop, di situ dianggarkan 200 dan pembinaan 200, jadi totalnya menjadi 1.060.000 bagi anggota baru atau UNAR. Mungkin di sini perpanjangan karena di iuran anggota ada sumbangan per bulannya 2.000 untuk keputusannya. Jangan per bulan, langsung per 5 ya, tahun aja sekalian. 120.000 per 5 tahun. Jadi totalnya yang untuk perpanjangan menjadi 820.000, mohon maaf. 820.000, kalau yang sebelumnya 730. Sekarang menjadi 820.000. Mungkin Ya, jadi teman-teman tolong didengarkan. Ini penting sekali. Karena ini menyangkut keuangan. Keuangan ini sudah diatur. Jadi untuk iuran sudah diatur di Munasus 2019. Iuran itu tidak mungkin 2 kali. Jadi sudah diatur di situ dengan anggota baru sebesar 570 dengan perincian dan sebagainya tadi ya. Terus untuk perpanjangan adalah 510 dengan SDPPI 150. Kalau anggota baru 50.000. Nah di sini kan ada tambahan, ya memang bukan iuran tapi ganti nama dengan sumbangan. Ya, jadi ini silahkan untuk berunding. Jadi jangan sampai ini menjadi unek-unek karena dengan nama sumbangan ini juga saya kira tidak menyalahkan ya kalau ini dianggap sumbangan dan disepakati. Jangan sampai menjadi unek-unek. Dan sedikit silahkan teman-teman juga berpikir. Tadi ada satu hal dari Pak Cahyono untuk merekrut anggota sebanyak mungkin, tapi anggota baru kok sampai 1 juta totalnya. Ini tolong dipertimbangkan. Ini saya mengarahkan jadi karena Anda sudah jadi anggota, kira-kira mampu nggak anggota baru? Nah, tolong jadi ini pikirkan untuk lokal Batu. Mungkin ada tanggapan, silakan. Karena kalau ini disetujui, ini harus dilaksanakan. Atau karena saya takut krusial ya hasilnya, mungkin ada masukan dari Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Karena ini biar tidak krusial, karena biasanya kalau rame nanti, loh kok sekian. Nah ini saya nggak mau karena Batu adalah bagian dari Orari Daerah Jawa Timur. Mungkin ada masukan dari Pak Ketua. Ya teman-teman semua amat baik, sangat baik, hebat, luar biasa Batu. Program yang sangat luar biasa, keuangan juga sudah oke, terencana dengan baik. Pengalaman waktu saya menjadi ketua lokal Malang, saya itu tidak ikut pernah menentukan apa-apa. Pada saat itu saya belum terpilih, saya di luar ngobrol saya di luar, nggak ikut komisi saya. Ketika ditentukan berapa ya waktu itu ya, 800 sekian. Dok setuju, sidang pleno setuju, semua setuju. Udah ya. Dan ini memang untuk organisasi dibutuhkan. Supaya roda perjalanan dari organisasi ini tetap ada ya. Apa yang terjadi? Mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nyeletuk. Kelarangan. Coba. Mereka yang menentukan sendiri. Ini kan menentukan. Makanya saya tadi bilang, jangan setuju dong. Jadi gitu ya. Kalau memang ada yang keberatan,
Sekarang ini saatnya Anda keberatan. Jangan setelah didok semuanya, dijopo. Hingga viral di Facebook, di mana-mana se-Indonesia tahu. Waduh, saya jawab apa gitu ya. Tolong teman-teman, kalau memang ini disetujui, karena begini, alasannya juga cukup baik. Alasan mereka ya. Karena kita ini kan sudah bayar iuran, sudah ditentukan, ini alasan mereka waktu itu. Iuran itu sebanyak 500 berapa itu ya? 500 sekian. Lah kok saya disuruh bayar 1 juta? Mana uang ini? Padahal ini adalah hasil muslok. Tapi orang lain di luar orari lokal Batu kan tidak tahu. Ini. Jadi konsekuensi ini harus Anda terima. Anda semua kalau ini memang disetujui, ya 1-2 orang tidak boleh mengatakan itu di luar. Kalau ada orang yang negatif masalah ini, Anda bela dia mati-matian bahwa ini adalah keputusan bersama. Begitu ya? Oke, kalau Anda setuju dengan putusan komisi apa itu tadi? Komisi B, setuju yang benar, jangan ngeroweng di belakang. Setuju, nanti viral. Lah viral ini didengarkan oleh Orda, didengarkan oleh Orbus. Nah, akhirnya yang sebetulnya ya ini adalah musyawarah, jadi akhirnya kacau. Oleh karena itu ke depan ini kita perbaikilah ADART ini supaya tidak terjadi selisih semacam ini. Ya, jadi saya tekankan lagi apa yang ditetapkan oleh Komisi B ini, apakah sudah betul-betul Anda setujui? Acung, setuju? Belum? Oke, dibahas lagi. Ya baik, jadi itu sekedar pandangan masukan dari Pak Ketua. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa memang benar bahwa orang tahunya di seluruh Indonesia ini untuk menjadi anggota orari 50.000 plus 570. Jadi enggak, untuk mohon jangan jadi 50.000 plus 570. Totalnya berapa? 620. Orang taunya itu. Nah kalau nanti tahu-tahu kita jadi 1 juta, padahal tolong dirinci lagi yang 1.060.000 tadi apa aja? Untuk UNAR ya, pokok dari iuran 570, SDPPI 50.000, cetak IAR dan KTA 20.000, administrasi bank 20.000, sewa gedung atau laptop 200, pembinaan 200. Jadi total 1.060.000. Ya sebenarnya kalau dirinci begitu kan enggak masalah ya. Nah ini silakan. Ada tanggapan? Silakan. Call sign nama. Bukan. Oke, itu ya. Jadi untuk menarik anggota baru, alangkah baiknya kalau anggota baru tidak dibebani terlalu besar. Jadi kalau memungkinkan, alangkah baiknya kalau sama dengan anggota yang lama, sehingga tidak ada lagi perselisihan biaya. Mungkin kalau laptop tadi sewa dan lain sebagainya, ya namanya sekarang itu sudah teknologi informasi di mana-mana. Masa aja anak sekolah mesti ada. Kemudian yang lain lagi tentang gedung dan lain sebagainya. Nanti itu gampang itu. Sewa gedung maksudnya ya. Tadi ada sewa gedung kalau tidak salah ya. Itu bisa diminimalisir kejelasannya, dan kalau usul saya moga-moga bisa diterima, itu sama dengan anggota lama. Sehingga pengurus anggota yang akan datang yang baru itu tidak ulap gitu ya. Oh ya sama, yang lama juga sama. Masalah nanti ada urutan lagi ya monggo, itu kesepakatan nanti anggota baru. Anggota baru ya urunan, ayo rek tuku bensin, mungkin tidak masalah, tapi tidak termasuk di situ, sehingga kelihatannya tetap masih murah, sehingga menarik perhatian anggota baru.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan yang lain? Sudah. UNAR ini kan sifatnya fluktuatif. Fluktuatif itu tidak selalu. Masalah UNAR itu sebaiknya ditetapkan aja sama, tetapi nanti dikumpulkanlah peserta UNAR ini, begitu ya, untuk urunan sendiri. Seperti di Malang ya, di Malang itu begitu. Jadi nggak kelihatan seperti ketetapan begitu. Jadi nanti dikumpulkan tersendiri, ini urunan gedung sekian misalkan. Tahu saya apa Pak tadi? Ini gini, itu Berarti sifatnya insidentil fluktuatif. Pak ya? Insidentil. Nanti tiba-tiba nggak harus bayar, tiba-tiba dari Pemda atau sekolah gratis gitu, ya nggak usah ditarik dong, gitu ya. Oke ya, saya kira kita itu nanti kelihatannya mahal, nanti saya nggak enak juga gitu. Terlalu tinggi nanti kelihatannya ya. Ya, oke. Jangan Pak, itu nanti rame, itu sendiri saja, jangan dimasukkan dalam itu. Ya, yang mau untuk ini apa? Itu ya, itu pesan sendiri aja, ada yang pesan, ada yang kepingin begini ya silakan deh, gitu ya. Tapi jangan dimasukkan di dalam sini, kalau dimasukkan nanti nominalnya tinggi. Nanti Ya. ini loh teriak-teriak, wah Malang itu gede padahal dia dewe lo segawe gitu loh ya. Ya oke ya. Jadi seminim mungkin supaya Orlok Batu juga enjoy, ordanya juga mesam-mesem enjoy gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Jadi yang ditawarkan Pak Ketua adalah begini, karena agar tidak menimbulkan keramaian di media maupun di lokal atau daerah lain, bahwa kalau bisa itu sesuai dengan apa yang ada. Untuk apa yang ada itu misalkan 570 dan 50.000, tetapi ketika mengadakan UNAR, nah ini biayanya fluktuatif. Jadi hari ini bisa jadi karena sewa gedung jadi 900 bahkan, seperti begitu ya di Malang Raya. Nah ini kalau bisa seperti itu. Dan untuk yang perpanjangan juga demikian, perpanjangan itu 510, SDPPI 150, totalnya 660. Nah ini kan tadi ada 820. Nah kita pembelajaran sekalian ya. Itu yang sisanya dari itu kok bisa 820 apa aja Mbak? Jadi biar teman-teman lebih memperhatikan. Untuk saya ulangi lagi, untuk iuran pokok untuk perpanjang 510, untuk SDPPI 150.000, untuk cetak KTA dan IAR 20.000 karena sekarang cetak IAR-nya tidak kecil tapi lebih besar dan tidak mungkin dikasih HPS seperti itu. Untuk administrasi bank baik SDPPI ataupun langsung ke Outpus kita ada biaya kan karena kita transfer yaitu 20.000. Jadi totalnya 700.000 rupiah untuk perpanjang. Belum 1 bulannya kita rencanakan 20.000 per bulan. Jadi kalau kita total selama 5 tahun menjadi 120.000. Jadi ketemu total seluruhnya untuk perpanjang 820.000. Ya, jadi kalau dulu itu memang dihitungnya per bulan 2.000, 3.000. Jadi tahu-tahu pas sidang setuju. Begitu di total 3 tahun atau 5 tahun bengkak kaget. Nah makanya saya sekarang teman-teman biasakan sidang komisi jangan per bulan lagi 2.000 tapi langsung total aja semua. Jadi ini totalnya 820. Seperti dari saran Pak Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Jadi saya juga sebagai sidang harus mengarahkan. Ini total 820. Kalau ini disepakati anggota, karena ini nanti akan ada dari luar loh. Di situ kok perpanjangan 820, di sini cuma 660. Nah, Malang juga lebih sebenarnya sesuai hasil muslok. Tapi disepakati kalau ada yang bilang mahal, Anda bisa nggak menjelaskan membela lokalnya. Jangan tambah musuhi ketuanya kayak yang terjadi di Malang dulu. Nah kira-kira bagaimana? Ini disetujui apa tidak? Silakan yang ada tanggapan. Untuk perpanjangan, silakan.
call sign, nama. Terima kasih. Nama Bambang Joko Santoso, dosen YBD Lotri, Kilo 5 November. Mengingat anggaran yang diajukan tadi kan 2.000 per bulan. Kalau di total sejumlah itu 120. Memang kalau di total memang tidak kecil. Tapi kalau kita membayarnya tiap bulan mungkin ringan sekali ya. Begitu di total sekaligus perpanjangan itu tadi, kelihatan sudah. Nah ini pengalaman untuk yang muslok 3. Itu juga kita sepakati 1.500. Iya. Tapi waktu itu kan 3 tahun. Belum 5 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam pelaksanaannya tidak ada 0. Itu masalahnya. Nah, ini juga perlu pertimbangan lagi, walaupun tadi saya sebagai komisi B ikut membahas tentang ini. Nah, untuk itu, apakah kira-kira dinaikkan 2.000 ini bisa jalan enggak? Itu masalahnya. Karena juga berat juga bagi pengurus yang akan datang nanti. Karena sudah pengalaman sebelumnya 1.500 saja enggak jalan, apalagi 2.000. Dan lagi untuk yang polsen baru misalkan ikut UNAR. Karena misi kita untuk memperbanyak anggota ini harus kita perhitungkan juga. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sebentar. Jadi tolong dipertimbangkan dan ditawarkan agar cepat ya. Untuk anggota baru dan ini agar cepat karena jangan sampai menimbulkan keranjang. Silakan. Mungkin kelihatan mahal, mungkin dari yang sebelumnya, periode yang sebelumnya, perpanjangan kemarin 730. Jadi yang per bulan yang tahun lalu terlaksana, yang di Muslok 3 1.500, kita melaksanakan hanya 500 per bulan. Jadi ketemunya kemarin 30.000. Jadi total kalau perpanjangan kita yang lalu 730. Seperti itu. Yang sekarang aja ditawarkan. Yang sekarang saya tawarkan. Dari kita per bulan 2.000 totalnya ketemu 5 tahun 120.000 dengan jumlah total 820.000 diterima apa enggak? Ya silakan Pak Jayon. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kita berasumsi bahwa dari perpanjangan, kita ngomong perpanjangan terlebih dahulu. Selama kurun waktu periode 2018 sampai dengan 2021, anggaran di kas kita hanya cukup untuk pelaksanaan muslok saja. Sementara ada kewajiban-kewajiban kita di dalam anggaran dasar rumah tangga melaksanakan raker sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu masa periode. Rakernya duit kondi. Kalau bukan anggota yang biayai. Oleh karenanya saya tetap sepakat bahwa untuk perpanjangan itu ada istilahnya sumbangan wajib anggota untuk organisasi itu per bulannya 2.000. Kalau dalam waktu 5 tahun itu ketemunya 120.000. Setahun 120.000, 5 tahun 120.000. Ini perlu kita buka wawasan kita sehingga manakala hasil ini disetujui bisa kita sampaikan. Dan berharap ke depan pengurus yang terpilih, ketua terpilih dapat transparan sebagaimana disampaikan oleh Komisi A. Penggunaan dana bla 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 bla. Itu tahu. Memang antara lokal S1 dengan yang lain tidak sama. Kondisinya tidak sama. Kita lebih sedikit anggota kita. Sementara satu contoh kalau Malang Raya 300 sekian ya Bu ya. Wakai. Tapi kalau kita cuma 69. Ini kalau kita membiayai kegiatan-kegiatan seperti ini memang kurang. Apalagi program yang dibuat oleh Komisi A. Begitu spektakuler. Duit kondi untuk melaksanakan itu. Kalau bukan dari kita. Dari oleh dan untuk kita orang hari ini. Itu. Kemudian yang kedua,
terkait masalah anggota baru. Untuk pendaftaran anggota baru memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Bandi, ada beberapa yang memang bisa kita pangkas, kita kurangi. Satu contoh, sewa gedung dan sewa laptop. Itu bisa sifatnya tentatif aja, nanti diputuskan dalam pelaksanaan menjelang UNAR. Kemudian yang lain-lain, pembinaan. Pembinaan pun juga begitu. Pembinaan sifatnya internal saja. Tapi yang terpenting, kami berharap pada anggota baru, bagaimana anggota ini memiliki loyalitas terhadap organisasi. Para syukur izin wis. Ya. Mari izin agak dipersingkat Pak Jayano. Ya, izin, mari izin Melayu. Begitu dibutuhkan organisasi, gak muncul sama sekali. Ini perlu jadi pertimbangan kita semuanya. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang terkait anggota baru memang bisa kita pangkas dari anggaran yang 1 juta sekian itu yang sekiranya bisa kita komunikasikan terkait teknis pelaksanaan dengan anggota yang akan mengikuti UNAR. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.